Ustaz, arwah tiap hari atau tiap malam Jumat datang ke rumah minta doa. Sudah saya pernah terangkan. Baik, arwah itu apa? Pulang ke rumah atau tidak? Apa tiap malam Jumat atau tiap hari? Ini ada dalam kitab mau diterangkan tiap malam Jumat ada. Tapi saya sebagai sesama Muslim yang juga ngaji, memang masalah roh ini rumit sekali. Tapi setidaknya kita bisa meyakini bahwa arwah itu ada di alam barzah, ada di area kuburan. Buktinya Nabi SAW memerintahkan kita, memberi tuntunan kita kalau kita lewat kuburan supaya salam. Biasanya itu sudah dalil paling kuat itu. Lene arwah gak nyakut lapor ke isalam. Arwahnya ya di makam itu lah. Buktinya Nabi SAW juga ziarah ke makam Baqi. Berarti arwahnya kan di situ. Jadi bukan pulang ke rumah. Enak pujian gitu ya. Ada pujian malam Jumat mulai gimana tuh? Enggak, arwah itu berdasarkan pengajaran Rasulullah SAW, dan itu yang paling bisa kita percaya adalah arwah di alam barzah, namanya alamnya. Kemudian posisinya ada di sekitar makbaroh itu, di kuburan. Arwahnya Nabi Muhammad SAW ya di sana itu, di makam beliau itu. Ada yang mengatakan arwah di langit, belum lah ya. Ya, bodoh-bodoh tahun ya, jadi ya kita nyandarnya kepada Nabi aja lebih mudah, lebih mudah. Jadi apa dalilnya? Apa dalilnya bahwa alam arwah itu ada di dalam kubur? Dalilnya bahwa satu, kita dianjurkan untuk salam ketika lewat kuburan. Yang kedua, Rasulullah juga menganjurkan kita ziarah kubur, dan Rasulullah SAW sendiri juga segep ziarah kubur Baqi. Tapi beliau kalau ziarah kubur tengah malam, penjadian wani ya tengah malam. Beliau Rasulullah kalau ke Baqi itu tengah malam, atau yang jelas malam lah, malam sudah malam nggak ada orang itu baru beliau ke Baqi, kemudian berdoa, mendoakan orang yang di Baqi, bukan minta doa ya. Ini penting untuk kita ketahui bahwa kita datang ke kuburan, ziarah ke kuburan mana saja, termasuk ziarah ke makam Nabi SAW, kita mendoakan, kita membaca sholawat di sana. Sholawat itu mendoakan Nabi, bahwa kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas doa kita dengan sebagaimana disampaikan Nabi 10 kali. Kita membaca sholawat sekali, dibalas 10 kali. Kita mendoakan orang-orang 1 kali, ya pasti dibalas, pasti kembali. Ada dalilnya, ada hadisnya bahwa kita mendoakan orang itu, doa itu akan kembali kepada kita. Kita mendoakan orang yang dalam kubur, kita mohonkan ampun, maka kita ya juga diampuni. Ada hadisnya panjang, intinya kalau kalian mendoakan baik kepada sama muslim, maka doamu akan nyampe ke sana, kemudian setelah nyampe ke sana akan ditampani malaikat, diantar ke kamu lagi, ini doamu. Makanya di KSS dilarang keras mendoakan jelek kepada siapapun, karena doa itu akan ditampani malaikat, dibalik ini. Iki doamu, ayo kan. Kalau kita mendoakan jelek, maka sudahlah. Kalau memang penjenengan gak terima tenan, sudah serahkan pada Allah SWT. Nek ada orang yang bersalah pada penjenengan, kemudian gak terima tenan, serahkan pada Allah. Tidak usah mendoakan jelek, karena akan dicekel, dipegang oleh malaikat. Doa kita itu nyampe kepada orang yang didoakan, kemudian dibawa kembali ke yang berdoa. Maka KSS mengajarkan doakan kebaikan untuk siapapun, dan jangan pernah mendoakan jelek untuk siapapun. Kalau memang mentok hati gak terima, gak iso terima, misalnya saking sakit hatinya, misalnya, sudah serahkan kepada Allah. Ya Allah, mohon keadilan. Sudah. Nah ini pun benar pun keadilan Allah SWT. Jadi arwah tidak ada yang pulang ke rumahnya. Iya, memang orang dulu gitu sih. Nek nyelamati wong itu nyawane apa mbae mulih. Pernah saya ceritakan di sini kan. Jadi dulu waktu saya kecil itu, kalau selamatan dulu itu ada meja khusus, kamar khusus, kemudian ada makanan khusus. Sing enak-enak itu, kayak kono.
ditaruh di meja khusus, di tempat khusus, selamatan itu. Itu dengan keyakinan mbahnya atau yang selamat itu akan datang untuk makan itu. Nek wis nyala kubur makanannya ya bukan sego nek. Masuk ayam sate tidak mau sudah, lain makanannya. Arwah sudah. Ya nanti wallahu alam setelah di surga lain lagi, tapi ini alam arwah. Nah, saya tanya ibu saya waktu itu, ini kita melenopo Mbak. Tinggi Mbak, tinggi nyiapin Mbak. Ayam itu utuh ya. Utuh ayam ingkung namanya. Kalau zaman desa itu ayam ingkung dipanggang itu utuh. Gedang yuk gedang semua api sak cengkeh itu wapi itu. Pokoknya segalanya yang istimewa. Saya masih kecil gak lanjut tiru. Ini saya ceritakan sekedar untuk ya hiburan. Kemudian saya ambil ingkungnya. Tak colong gak mari ngono. Tapi aku cilik. Kayak gumpalnya kayak masih di rumah Etan tuh, rumah Etan rumah di timur itu ya kira-kira tahun ya saya umur kita 6 tahunan. Saya bawa ke Gulitan ke belakang, saya makan gantek, tak ini kanca-kancaku. Digulai kan mbah kan wong pawon. Ini kan ya terus ya jelala ya koyok Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim arca dipatahkan semua dibantai, kemudian yang besar dikalungi pecok ya apa? Apa namanya? Kapaknya dikalungi yang besar. Ketika tanya, ini siapa kamu yang anu merusak patung? Enggak, tanya aja yang besar itu. Kapaknya di sini. Itu Nabi Ibrahim. Nah waktu saya itu ini dikitnya tinggal sopan. Paling sudah dimakan mbah. Ya akal-akal tapi waktu itu ya cerdas kok ya sampai di situ ya. Memang saya sudah mendapatkan cerita-cerita bapak itu telaten ya, kak kayak bapak saya ki. Bapak saya itu telaten, nah turu itu mesti dongeng. Nah saya ki gak patah, bu anak-anak saya juga gitu gak patah itu dongeng dari saya. Gitu loh. Di dongeng ini itu, waduh, kesannya luar biasa bagus ya. Bapak-bapak yang ibu-ibu yang punya anak kecil singgung telat sergap-sergap dongeng anaknya ya, waktu akan tidur didongengi. Kadang itu kancing nyolong timur barang itu ngarang jelas jelas ngarang kok itu tapi ya jenis wong dongeng ya enak sing asli enak sing tapi kisah-kisah Rasul itu diceritakan oleh ayah saya itu enak ya, orang dulu memang telaten gitu. Didik anak itu seperti itu, Arturu direpeni atau direpeni ya pokoknya direpeni ya. Jadi turu-turu kemudian sambil didongeng sampai tidur. Allah baik. Jadi arwah itu ada di alam barzah kalau lokasinya ada di sekitar kuburan.